Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita yang pertama, yaitu modul 1, berbicara tentang ethics and the audit profession. Jadi, teman-teman, di sini sebenarnya untuk kelas lab, kita tidak membahas banyak tentang teori, karena teori akan dibahas banyak di kelas dosen. Tapi di sini nanti aku akan bahas beberapa teori yang memang relate dengan problem yang akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi sekarang kita masuk ke teori yang pertama dulu, yaitu International Auditing Standard. Ya, International Auditing Standard ini ada beberapa macam ya teman-teman. Ada PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board, AICPA, Association of International Certified Professional Accountants, kemudian GAAS, Generally Accepted Auditing Standard, dan yang terakhir ISA ya, International Standards on Auditing. Yang pertama kita lihat dulu PCAOB ya. PCAOB itu ingat aja dia public company. Ya, public company. Jadi nanti karena memang soal kita akan ngomongin tentang US, jadi di sini kita lihat dulu bahwa memang si PCAOB ini digunakan di US khusus untuk public company, ya. Jadi segala sesuatu nanti yang muncul yang ngomong tentang public company, dia akan menggunakan PCAOB. Kemudian yang kedua, AICPA. AICPA ini digunakan untuk private company ya. Private company. Lalu GAAS ini apa? Sama digunakan untuk private company. Apa yang membedakannya dengan AICPA dan GAAS? Jadi si GAAS ini lebih update gitu. Merupakan pengembangan dari si AICPA. Jadi kalau mau di conclude gitu, menjadi kesimpulan kita hanya akan membahas tentang PCAOB dan juga GAAS yang terbaru. Kalau dia public akan masuk ke PCAOB, sementara kalau dia private akan masuk ke GAAS. Nah, sementara ini kan ngomongin kalau dia di US ya. US private GAAS, kalau public company masuk ke PCAOB. Nah, kedua ini yang PCAOB dan juga GAAS itu berlaku di US. Sementara untuk standar yang misalnya perusahaannya itu nggak di US, gitu ya, berkembangnya itu atau beroperasinya itu di luar US, dia akan menggunakan International Standard on Auditing. Ya, jadi misalnya dia perusahaannya itu memang ada di US, tapi sebenarnya induknya ada di negara lain. Nah, dia itu akan menggunakan International Standard on Auditing. Nah, ini cuma perkenalan aja. Nanti kita akan masuk ke soalnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke problem 1-1, yaitu auditing standard. Kalian juga bisa melihat soalnya di modul masing-masing ya. Di sini dia bilang, for each engagement described below, indicate whether the engagement is likely to be conducted under International Auditing Standard, USGAAS, or PCAOB, Auditing Standard. Jadi, sebenarnya ini masih ada satu ya, kurang. Harusnya nanti ada satu lagi. Lupa, ini ada IESA. Ya. Jadi, untuk engagement di bawah ini ada beberapa engagement sampai H. Kita diminta untuk menentukan kira-kira engagement ini akan menggunakan standar yang mana ya? Akan menggunakan GAAS kah? Atau PCAOB kah? Atau menggunakan International Standard on Auditing? Nah, di sini kita mau sama-sama menjawab. Yang pertama, dia bilang an audit of an Italian private company with public debt in Italia. Nah, di sini dia sudah jelas-jelas bilang perusahaannya itu ada di Italia dengan public debt-nya juga di Italia. Jadi ini sudah berada di luar US ya. Jadi tadi
sebelumnya aku jelaskan bahwa untuk company yang memang berada di luar US gitu ya, operasionalnya ataupun induknya di luar US, dia akan menggunakan International Auditing Standard. Makanya dia menggunakan ISA ya. Kemudian yang kedua ya, an audit of US public company. Nah, ini sudah jelas dia bilang audit untuk public company, ini sudah jelas menggunakan PCAOB. Nah, PCAOB. Kemudian yang C, an audit of US private company with no public equity or debt. Nah, ini dia sudah jelas bilang private company ya di US. Jadi dia menggunakan GAAP. Ya. Oke. GAS. Nah. Oke. Kemudian lanjut yang bagian D, an audit of US non-profit organization ya, ini non-profit organization. Ini juga menggunakan GAAP karena biasanya non-profit organization itu bukan public company. Jadi memang di soal itu nggak selalu dia akan kasih tahu private atau public, tapi bisa jadi dia mengecoh dengan cara seperti ini, non-profit organization. Jadi non-profit organization itu memang biasanya dia adalah private company, jadi menggunakan GAAP. Jadi kalau private itu GAAP, sementara kalau public itu PCAOB untuk US. Sementara kalau dia perusahaannya di luar US menggunakan ISA. Ya. Lanjut yang bagian E, an audit of Spanish public company that is listed in United States and whose financial statement will be filed with the SEC. Nah, ini dia bilang bahwa sebenarnya ini memang perusahaan Spanish, tapi public company-nya itu listednya di US. Nah, karena dia sudah listednya di US, otomatis operasionalnya dia itu terdaftarnya di US dong. Makanya dia menggunakan PCAOB ya. Di sini PCAOB jawabannya. Kemudian yang F, an audit of US public company that is a subsidiary of a Hong Kong company that will be used for reporting by the parent company in Hong Kong. Nah, di sini meskipun dia udah bilang public company di US, tapi poinnya itu harus dilihat lagi nih. Ada penjelasan tambahan nggak? Nah, ternyata penjelasan tambahan itu dia bilang bahwa parent company-nya itu ada di Hong Kong. Nah, tadi aku udah bilang kan, kalau misalnya perusahaannya itu, parent-nya itu ada di luar US, maka itu menggunakan ISA gitu ya. International Standard on Auditing. Nah, ini tuh masuknya bukan ke PCAOB ya teman-teman, karena memang dia parent company-nya itu ada di luar US. Jadi dia menggunakan ISA gitu. Kemudian yang bagian G, an audit of US private company to be used for loan from a publicly traded bank. Nah, di sini dia bilang private company. Ini cuma tambahan penjelasan, tapi nggak ada bilang kalau dia private. Maksudnya nggak ada penjelasan tambahan lagi. Ini udah jelas dia private company, jadi masuknya ke GAAP. Kemudian yang terakhir, an audit of US private company that has publicly traded debt. Nah, ini juga agak tricky ya. Di sini dia bilang audit untuk private company. Nah, harusnya kalau misalnya kita baca sampai di sini kita mikirnya GAAP, betul? Tapi di sini dia lanjut bahwa that has publicly traded debt. Jadi sebenarnya perusahaan ini dia bergerak itu di dalam bidang penjualan debt, bukan saham, gitu ya. Jadi ini kita perlu highlight bahwa sebenarnya meskipun di sini dia udah bilang dia private company, tapi dia mempunyai publicly traded debt. Jadi dia jatuhnya itu masuk ke public ya, teman-teman. Makanya dia menggunakan PCAOB. Makanya tadi aku bilang kalian mungkin hal yang pertama diperhatiin adalah lihat dulu, pahami bahwa yang private company di US itu menggunakan GAAP, sementara public company yang ada di US menggunakan PCAOB. Nah, untuk company yang ada di luar US itu menggunakan ISA. Nah,
Ingat, meskipun dia di dalam US, tapi kalau parent-nya itu ada di luar, berarti kan itu masuknya keluar gitu, bukan masuk ke US. Maka dia menggunakan ISA gitu, standarnya ya, International Standard on Auditing. Oke, itu untuk problem 1. Oke, sekarang kita akan masuk ke problem yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke problem yang kedua, kita perlu tahu dulu beberapa teori yang memang akan berkaitan ketika kita akan menjawab problem 2 nanti. Jadi untuk problem 2 ini, teman-teman, nanti kita akan diberikan beberapa situasi, kemudian kita menentukan kira-kira itu termasuk dalam Code of Ethics yang mana. Jadi ISBA ini tuh punya Code of Ethics untuk professional accountants. Apa aja? Nanti di sini ada 5, yaitu integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior. Nah, di sini kita mau lihat satu-satu dulu. Yang pertama, untuk Code of Ethics yang harus dimiliki oleh seorang accountant itu adalah integrity. Apa sih maksudnya integrity? Integrity itu, jadi di sini aku udah kasih highlight ya poin-poin penting dari masing-masing Code of Ethics. Jadi intinya untuk integrity itu seorang professional accountant harus straightforward and be honest ya. Harus jujur, nggak boleh neko-neko. Apa yang dikatakan ya udah itu yang dilakukan. Itu yang namanya punya integritas. Jangan sampai apa yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang dikerjakan atau yang dilakukan. Itu integrity. Yang pertama. Kemudian yang kedua, objectivity. Nah, objectivity ini ngomongin tentang auditor itu nggak boleh bias ya. Not allow bias, kemudian jangan sampai ada conflict of interest. Conflict of interest itu kayak kepentingan pribadi lah dalam proses mengaudit. Nggak boleh ada conflict of interest. Kemudian nggak boleh dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Gitu. Jangan sampai keputusan yang diambil itu dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Itu namanya objektif. Objektif itu berarti apa yang benar-benar, apa fakta, itu yang dikerjakan. Jangan sampai dia diiming-iming oleh klien, terus dia mau mengikuti apa yang klien mau. Biasanya seperti itu. Untuk objectivity itu, biasanya tantangannya adalah misalnya klien memberikan gift, memberikan holiday. Nah, terus dia mau menerima hal itu. Nah, itu kan ketika dia memperoleh gift, kemudian biaya untuk liburan, itu kan sudah menjadi indikasi akan ada bias gitu dalam setiap keputusan yang nanti dia ambil terhadap kliennya. Jadi nggak boleh. Ya. Kemudian poin yang ketiga untuk Code of Ethics ini adalah professional competence and due care. Jadi intinya untuk professional competence ini, kita sebagai auditor itu harus punya skill dan knowledge yang memadai ketika kita akan melakukan audit. Jadi kita harus udah punya knowledge dulu, punya skill dulu ya. Jangan sampai kita mengaudit satu bidang tapi kita nggak paham bidang itu. Ya, misalnya kita mengaudit industri yang bergerak di bidang tekstil, tapi kita nggak pernah sama sekali bekerja di bidang itu atau punya pengalaman di bidang itu. Nah, nggak boleh. Itu melanggar professional competence and due care. Kemudian yang poin keempat adalah confidentiality. Jadi di sini confidentiality itu menghargai kerahasiaan informasi klien. Ya, kita sebagai auditor tuh harus menghargai informasi-informasi klien. Jangan sampai ya harusnya informasi yang memang konfidensial tapi kita gunakan untuk kepentingan sendiri. Jangan sampai informasi yang penting di perusahaan kita jual atau misalnya kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, itu sudah melanggar confidentiality kita sebagai accountant ataupun auditor ya. Kemudian yang terakhir itu adalah professional behavior. Nah, professional behavior ini ngomongin tentang comply with relevant laws and juga regulation. Jadi kalau misalnya ada yang berkaitan dengan pelanggaran tentang peraturan, regulasi, itu sudah melanggar professional behavior. Nah, biasanya ini kalau di perusahaan
berkaitan dengan yang namanya tax ya teman-teman. Kalau misalnya kayak perusahaan atau auditor bekerja sama dengan klien untuk menutupi tax atau ya meninggikan tax atau menurunkan tax, nah itu sudah masuk ke professional behavior karena dia tidak comply terhadap rules and regulation yang berlaku gitu. Jadi nanti ada 5. Ya, aku ulang lagi, integrity, ya code of ethics-nya itu ada 5, integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, dan juga professional behavior. Ya. Oke, nah di sini kita masuk ke problem 1-2 tentang code of ethics. Ya. Di sini dia bilang untuk setiap situation yang involving relation between auditors and the companies they audit indicate whether it violates ISBA's Code of Ethics for Professional Accountant. Jadi untuk relation di bawah ini antara si auditor dengan si klien, kita mau menentukan kira-kira Code of Ethics yang manakah yang dilanggar. Ya, Code of Ethics mana yang dilanggar, kemudian apakah itu termasuk violation or not. Ya, nah ini aku kasih hint dulu. Biasanya dia nggak violation, non-violation kalau memang dampaknya itu tidak sampai keluar atau tidak sampai merugikan pihak lain, tidak sampai ke pemerintah, misalnya nggak sampai ngomongin tentang peraturan atau hukum-hukum. Tapi yang non-violation itu palingan dampaknya cuma untuk perusahaan itu aja. Sementara dikatakan anti-violation ketika perusahaan ini memberikan dampak, ya. Ketika kesalahan itu memberikan dampak. Jadi intinya untuk menentukan violation or not, kalau violation itu kalau memang impact-nya keluar, sementara kalau non-violation itu dia nggak sampai berdampak keluar, ya. Nah di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, ada 8. Nah ada 10 situasi yang kita akan menentukan kira-kira ini masuk ke code of ethics yang mana. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, nih. Yang pertama, Crystal CPA disclose confidential information in a peer review of firm's quality control procedure. Nah, ini masuk ke confidentiality. Tadi aku udah bilang juga ngomongin tentang dia menyampaikan informasi yang konfidensial gitu. Saat melakukan peer review. Sebenarnya kan nggak boleh ya. Gitu. Nah, ini masih no violation karena memang tahapnya masih di tahap review ya, belum sampai mengeluarkan laporan keuangan. Bukan laporan keuangannya dia yang dia disclose informasinya, tapi masih dalam tahap review, jadi masih belum dikatakan violation. Kemudian yang kedua, Jessica CPA says in an interview in the local paper that Ethan Ryan CPA misleads his client about the quality control of his audit work. Nah, ini masuk ke professional behavior. Kenapa? Karena di sini dia sudah melanggar rules, di mana dia itu kayak menyampaikan informasi yang tidak seharusnya ke local paper. Ya, jadi harusnya nggak boleh disampaikan tentang kekurangannya si Ethan Ryan CPA ini, tapi dia malah melakukan hal itu, dia melanggar rules-nya. Sehingga ini masuk ke professional behavior, tapi masuk ke violation. Nah, kenapa violation? Karena memang ini sudah ngomongin ke local paper, ini tuh udah masuk jadi konsumsi publik gitu loh. Makanya dia merugikan banyak orang. Jadi masuknya ke violation. Kemudian yang ketiga, Ariana CPA prepares and submit a tax return to the Internal Revenue Service, which he believes omit income his client received from trading goods on eBay.com. Oh ya, jadi di sini si Ariana CPA ini kayak memanipulasi tax return, ya. Dia melanggar peraturan perhitungan pajak. Terus kemudian dia juga membuat recap tax return yang salah karena dia menghilangkan pendapatan yang diperoleh dari eBay. Ya. Jadi ini masuk ke professional behavior dan juga violation. Kenapa violation? Karena memang menyangkut tax dan berkaitan dengan pihak luar ya, di mana impact-nya itu juga akan merugikan pihak luar seperti perpajakan, terus pastinya pemerintah gitu.
Kemudian yang keempat, Mark Jacob CPA perform investment advisory service for an audit client and receive an annual fee based on percentage of the value of the client's investment portfolio at the end of each year. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini dia bilang bahwa si Jacob ini sebagai advisory investment, kemudian dia itu akan mendapatkan fee berdasarkan persentasi dari portofolio investment si klien. Jadi logikanya, kalau misalnya portofolio investmentnya itu semakin tinggi, maka fee-nya si advisor atau fee-nya si Jacob ini semakin tinggi. Nah, sementara kalau portofolionya rendah, maka gajinya atau fee-nya juga rendah. Nah, ini kan bisa menimbulkan yang namanya pelanggaran terhadap objectivity karena dia kayak diiming-iming sesuatu dan itu bisa membuat dia jadi bias. Nah, otomatis mungkin kalau misalnya dia nggak bisa objektif ya, dia akan mikir oh ya udah dinaikkan aja gitu portofolionya, jadi nanti fee-nya bisa naik juga. Nah, ini tuh nggak boleh ya, ini melanggar objectivity dan violation karena keputusan yang nanti diambil oleh Jacob ya itu akan dipakai oleh pengguna laporan keuangan, terus akan digunakan oleh pihak-pihak luar. Kalau dia sampai memberikan saran yang jelek atau misalnya analisa yang jelek, yang nggak sesuai, maka itu bisa merugikan pihak lain. Logikanya dia hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dia menguntungkan self-interest-nya dia sendiri. Gitu. Tuh ya. Sekarang kita masuk ke yang nomor 5. Di sini dia bilang, Robert CPA is auditing a company in Morocco that has offered to send him and his wife on a holiday in Maldives for a week. Nah, ini juga ngomongin tentang objectivity ya teman-teman, karena dia yang aku bilang tadi, mention di awal, kalau misalnya kayak udah diiming-iming gaji, diiming-iming hadiah, ini kan dia diiming-iming tentang holiday ya. Kalau misalnya udah dikasih holiday, maka itu harus dipertanyakan gitu objectivity-nya. Takutnya dia jadi bias karena udah disogok gitu ya. Nah, ini masuk ke violation karena otomatis nanti hasil auditing atau opini auditnya dia atau misalnya suggestion dia untuk perusahaan, itu kita perlu pertanyakan karena dia sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ini. Gitu. Yang keenam, di sini dia bilang Tara Richard Company wishes to defer charging certain research and development expenditure to current income on the basis that the expenditure are virtually certain to benefit future operation. For this reason, Sidney Tan CPA and the company's auditor agrees with the proposed accounting treatment. Jadi di sini mereka lagi mau membuat treatment yang baru untuk research and development expenditure mereka. Jadi yang harusnya expenditure itu di charge di tahun ini, tapi mereka memutuskan untuk menunda. Jadi yang harusnya expenditure misalnya tahun 2022, tapi mereka tahan dulu, mereka akan alokasikan itu ke tahun 2023. Karena mereka melihat ketika nanti dialokasikan ke tahun 2023, maka kita bisa terlihat kayak profit gitu, menguntungkan kita di tahun depan. Nah, ini sebenarnya kan udah penipuan ya. Ini penipuan karena mereka kayak tidak jujur terhadap timing terjadinya transaksi, timing terjadinya expenditure tersebut. Jadi ini terkait dengan integrity. Dia nggak honest ya, dia nggak jujur. Dan ini juga masuk ke violation karena ini pastinya akan merugikan pengguna laporan keuangan. Pasti kan misalnya kayak investor atau stakeholder yang lain, mereka akan melihat nih hasil dari laporan keuangan. Nah, ketika laporan keuangannya itu sudah dimanipulasi, pasti akan mempengaruhi kebijakan mereka juga dong, mempengaruhi keputusan mereka. Jadi, ini akan merugikan pengguna laporan keuangan dan masuk ke violation. Oke, kemudian yang ketujuh di sini Bruno Wesley CPA as an auditor. He has sufficient audit evidence or data of Orlan Corporation. Yamino used the client's data. Ini harusnya Bruno Wesley ya, si auditor ini
use the client's data for completing his thesis without the knowledge of the company. Nah, jadi si Bruno ini kan sebagai auditor nih di perusahaan Orland Corporation. Nah, ketika dia sebagai auditor, dia memperoleh semua informasi tentang si Orlando Corporation ini. Nah, data itu dia gunakan secara diam-diam untuk tesisnya dia, untuk penelitiannya dia, tanpa sepengetahuan dari company. Ini pastinya sudah masuk ke confidentiality, karena dia menggunakan atau menyalahgunakan informasi perusahaan, gitu, secara diam-diam. Dan ini kan pastinya mengungkapkan informasi yang sebenarnya konfidensial, yang sebenarnya belum boleh dikonsumsi publik. Ya. Nah, ini masuk violation karena yang harusnya informasi yang tidak dikonsumsi oleh publik, tapi malah jadinya dilihat atau diketahui oleh publik karena hasil tesisnya dia. Terlepas dari hasil tesisnya dia ini nanti akan dipublik atau enggak, tapi at least dia udah mempresentasikan kan. Dia menjadikan itu satu tesis, satu penelitiannya dia. Nah, ini sudah merugikan pihak perusahaan, dan ini juga pastinya akan merugikan pihak misalnya kayak stakeholder perusahaan, karena informasi mereka itu atau data-data perusahaan itu sudah diketahui oleh orang lain. Gitu. Jadi sangat bahaya ya teman-teman kalau misalnya nanti kalian menjadi auditor, informasi auditor itu sangat informasi klien itu atau data-data dari klien itu sangat konfidensial, dijaga, jangan sampai digunakan untuk kepentingan sendiri. Kalaupun mau harus sepengetahuan dari si klien kita. Ya. Oke, yang ke-8. Di sini dia bilang Senate Wines CPA of Carolina Bio Health ignored the fact that the company audited violates the applied law of country's taxation. Nah, jadi di sini si Senate CPA ini dia tahu nih bahwa perusahaan itu melanggar peraturan terkait perpajakan ya di negara tersebut, tapi dia mengignore ya. Dia menghiraukan. Jadinya ini melanggar professional behavior. Tadi kan professional behavior tuh ngomongin tentang comply terhadap rules and regulation. Tapi di sini dia malah nggak comply. Sebenarnya bukan dia yang melakukan pelanggaran, tapi dia tahu itu salah, cuman dia diamin aja, dia hiraukan aja. Tapi kan itu sudah melanggar professional behavior terkait hukum, gitu ya. Nah, ini masuk violation juga karena itu merugikan pihak tax, tentunya merugikan pemerintah, kemudian juga para pengguna laporan keuangan. Pastikan taxnya nggak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, gitu. Sekarang yang ke-9 dibilang di sini dia Austin and Hudson CPAs have McAllister Global Service as an audit client. McAllister asked Austin and Hudson to create and install a new computerized payroll. Because Austin and Hudson do not have the appropriate level of expertise, they refer McAllister to Computer Corporation as a local software consulting company. Austin and Hudson have an arrangement by which computer company pay her 10% of any fee received from her referrals. Austin and Hudson have disclosed this to her client. Jadi, Austin and Hudson CPAs ini dapat kliennya itu si Alistair ini. Nah, si Alistair ini minta dia untuk install new computerized payroll. Tapi karena CPA ini nggak mampu, nggak bisa, akhirnya dia merekomendasikan ke Computer Corporation lah gitu, sebagai local software consulting company. Akhirnya si Austin ini juga nggak cuma merekomendasikan, tapi dia mempunyai fee atau punya bayaran gitu. Dia minta bayaran 10% dari pendapatannya si computer company ini. Jadi 10% dari pendapatan yang dia terima, karena dia sudah berhasil gitu loh merekomendasikan. Nah, Austin and Hudson CPAs ini sudah menyampaikan hal ini kepada kliennya dia. Nah, ini masuk ke integrity ya teman-teman. Sebenarnya kita sebagai auditor itu harus lurus-lurus aja gitu. Jangan sampai kita memanfaatkan keadaan, terus itu membuat kita jadi kayak gak bisa melakukan dengan baik gitu. Misalnya
ketika si Austin and Hudson ini kan memberikan rekomendasi ya, tapi mereka itu nggak benar-benar dari hati merekomendasikannya, tapi memang ada self of interest di dalamnya ya. Dia mempunyai mau mengambil gain gitu dari kebaikan yang dia lakukan, intinya gitu. Nah, harusnya kan nggak boleh sebagai auditor kayak gitu, nggak boleh. Jadi di sini tuh dia ngomongin tentang integrity. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya nanti ditanyain di CPA-nya gimana, udah bantu belum? Terus dia say udah bantu, cuman nggak sepenuhnya seperti yang dikatakan gitu, karena dia ada sesuatu di dalamnya. Dia dapat 10% gitu dari apa yang dia udah bantu. Jadi nggak benar-benar jujur. Dia ada sedikit conflict of interest di dalamnya. Ada sesuatu yang diharapkan di dalamnya. Nah, tapi ini nggak masuk ke violation karena memang ini sudah di-disclose ke klien. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah, cuman masalahnya kayak integritasnya aja gitu dipertanyakan. Ini nggak jadi violation karena memang juga nggak menyangkut pihak luar ya. Ini kan ngomongin tentang si perusahaan yang memang mau new computerized payroll. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman ini ngomongin integritasnya si auditor aja gitu. Jadi dia ada main curang lah di dalam pekerjaannya dia. Yang harusnya itu pun bukan bagian dari pekerjaannya, tapi ya dia memanfaatkan keadaan itu untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Kemudian yang terakhir, William Kepler CPA is auditing a big plantation company. He doesn't have enough knowledge about plantation and has never audited a plantation company before. Nah, ini ngomongin tentang professional competence and due care. Ini masuk ke violation. Masuk ke professional competence karena dia memang nggak punya skill dan knowledge yang appropriate gitu, appropriate knowledge and skill untuk plantation company. Karena dia nggak pernah punya pengalaman sebelumnya untuk mengaudit tentang plantation, perkebunan ya. Nah, jadi ini melanggar professional competence. Kita itu sebagai akuntan atau auditor harus memang kerja di bidang yang at least kita tahu gitu situasi bisnisnya seperti apa. Kita harus tahu kondisi bisnis yang akan kita audit atau misalnya kondisi bisnis yang akan kita kerja di dalamnya gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu, itu kan masuk ke violation. Kenapa? Karena kita akan merugikan pihak lain terkait dengan informasi yang kita keluarkan atau opini yang kita keluarkan. Gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai professional accountant malah nggak paham apa-apa terkait perusahaan yang akan kita kerja, perusahaan yang akan kita berikan saran atau suggestion. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke problem yang ketiga. Namun sebelumnya kita perlu tahu dulu juga terkait teori-teorinya, gitu ya. Yang pertama itu kita perlu tahu legal term affecting CPA's liability. Di sini ada beberapa term terkait negligence dan fraud, kayak kelalaian dan penipuan. Kadang kan kayak perusahaan itu beda tipis ya, ini antara dia lalai atau memang sebenarnya ada penipuan sih di dalamnya. Nah, kita lihat kira-kira dikatakan kelalaian itu kalau apa, dikatakan kalau penipuan itu apa. Yang pertama, ordinary negligence. Jadi ini posisi di mana auditor tuh pure, gitu, lalai dalam mengerjakan proses audit, gitu. Jadi intinya si auditor itu sudah mengerjakan audit sesuai standar, tapi memang kesalahannya itu nggak dideteksi aja gitu oleh si auditor maupun si klien. Jadi memang pure nggak disengaja karena kelalaian, meskipun sebenarnya udah sesuai standar gitu ya. Kemudian yang kedua, gross negligence. Auditor bertindak ceroboh dan bekerja tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, jadi mungkin kerjanya ngasal. Nah, itu masuk ke gross negligence. Kemudian yang ketiga, constructive fraud, di mana auditor tuh mengetahui bahwa sebenarnya ada kesalahan dalam proses auditing, tetapi auditor tuh tetap menerbitkan opini dengan bukti yang tidak memadai atau bukti seadanya gitu ya. Dalam hal ini, auditor sesungguhnya tidak bermaksud untuk melakukan penipuan, cuman memang kerjanya ngasal aja gitu. Jadi constructive fraud itu dia tahu ada yang salah, tetapi dia abaikan, jadi dia keluarkan aja tuh opini. Nah, dia abaikan kesalahan itu bukan berarti dia mau menipu, tapi memang mungkin karena dia males aja gitu untuk korek-korek lagi informasi, atau mungkin dia males lagi untuk
mencari-cari informasi, tapi itu tetap aja fraud karena dia tahu udah ada kesalahan tapi dia biarkan. Kemudian yang fraud, ya yang keempat tuh fraud. Auditor mengetahui bahwa ada kesalahan dalam laporan auditing dan memiliki personal interest serta bermaksud untuk menipu pengguna laporan keuangan. Nah, ini kalau yang konstruktif tadi dia tidak bermaksud menipu tapi memang mungkin dia males aja gitu untuk korek-korek lagi informasi. Nah, tapi kalau untuk fraud ini dia udah tahu ada yang salah tapi dia memang membiarkan karena dia mau menipu. Memang dia punya personal interest, ada kepentingan pribadi gitu di dalamnya. Misalnya mungkin dia meninggikan hasil revenue. Nah, ketika dia meninggikan hasil revenue, mungkin dia akan dapat komisi gitu dari situ. Makanya dia membiarkan. Nah, ini masuk fraud. Yang terakhir, lebih parah lagi, criminal behavior. Criminal behavior ini, dia memiliki tujuan untuk melakukan penipuan, kemudian menghancurkan segala bukti penipuan yang telah dilakukan. Jadi kalau criminal behavior ini memang dia sudah punya niat gitu, udah niat untuk nipu, udah niat untuk dari awal melakukan kecurangan, kemudian dia juga menghapuskan atau meniadakan semua bukti-bukti sehingga nggak ketahuan. Nah, itu sudah masuk ke criminal behavior. Ya, lebih parah gitu dari audit. Dia memang udah punya niat yang jahat gitu lah. Oke, sekarang kita masuk ke problem yang ketiga. Ya. Nah, di problem yang ketiga ini sebenarnya kita dikasih ada 5 ya. Ada 5 keadaan atau skenario terkait dengan auditor behavior. Ya, nanti di sini kita akan menentukan kira-kira keadaan ini masuk ke mana? Ke negligence atau ke fraud atau malah ke criminal behavior. Ya, ini ada 5 soal, kita lihat satu-satu. Nah, di sini kita mau menjawab nih langsung ya. Oke. Yang pertama, di sini dia bilang Michael is the lead audit partner on the audit engagement for a publicly traded company. Michael follow auditing standard, lihat ya, dia follow auditing standard on the audit engagement and issued an unmodified opinion. It was subsequently discovered that the financial statement contained a material misstatement that had been undetected by management of the company and the by audit team. Nah, di sini posisinya si Michael ini sebagai lead audit partner. Mereka sudah melakukan audit berdasarkan standar. Tapi unfortunately, ya sayangnya itu ternyata ditemukan ada di financial statement-nya itu ada material misstatement yang sebenarnya tidak dideteksi oleh manajemen maupun si auditor ya. Jadi di sini sebenarnya pure kelalaian karena memang udah sesuai standar tapi memang nggak bisa dideteksi aja gitu. Jadi ini masuknya ke non-negligence as the misstatement was undetected by the audit team and management, so the audit was done correctly and up to standard. Ya, jadi yang penting dia udah sesuai dengan standar, nggak ada neko-neko, cuman memang yang namanya kelalaian, yang namanya manusia pasti ada salahnya ya. Jadinya baru diketahui ada salahnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi pada dasarnya dia sudah melakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan standar. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini dia bilang on a recent audit engagement, the client firm neglected to inform the audit firm. Nah, si client firm neglected to inform the audit firm that a significant percentage of inventory was stored at an outside warehouse. As a result, the auditors didn't observe the physical inventory count for that inventory, which represented 20% of the client's inventory balance. The auditors were able to satisfy themselves that the inventory exists through alternative procedure and issued an unmodified opinion on the financial statement as a whole. Nah, jadi kondisi di sini itu ngomongin tentang bahwa dalam proses audit engagement ternyata si klien ini lupa untuk informasikan ke si perusahaan audit bahwa sebenarnya mereka itu punya inventory yang di luar warehouse. Nah, sementara yang diketahui oleh si pihak auditor, inventory mereka itu hanya yang ada di dalam warehouse-nya, yang ada di dalam gudang. Ternyata ada juga tuh di luar gudang sebesar 20%. Masalahnya,
yang auditor udah lihat atau cek physical inventory-nya itu cuma 80%-nya yang ada di gudang. Dan yang 20%-nya belum dicek sama sekali, ya. Jadi akhirnya auditor itu membuat alternatif lain, yaitu terkait prosedurnya, sehingga nanti terlihat bahwa inventory itu full gitu adanya. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi auditor, ini tuh nggak masuk ke bagian negligence, bukan kelalaiannya si auditor ya. Karena mereka nggak dapat informasi gitu. Jadi as a result mereka itu bikin alternatif was provided for the auditors. Ya, jadinya auditor tuh membuat alternatif karena kan mereka udah selesai nih, misalnya prosesnya udah selesai baru tahu. Nah, itu nggak masuk ke bagian kelalaiannya si auditor. Lain halnya kalau misalnya ini sudah diinfo di awal nih bahwa inventory-nya ada di luar gudang. Tapi si auditornya yang nggak mau ngecek, mungkin karena males. Nah, tapi kan kondisinya nggak seperti itu. Kondisinya memang kesalahan dari si klien, kesalahan dari si perusahaan nggak info ke auditor bahwa ada inventory lain di luar gudang. Nah, jadi ini nggak jadi kelalaian dan udah ada ditemukan alternatifnya gitu untuk kelalaian si klien. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang nomor 5, situasi yang ketiga. Di sini dia bilang Marquez CPA adalah sole proprietor, kayak seorang diri gitu ya. He recently accepted a new audit client who was applying for a bank loan and needed to present audited financial statement to bank. Jadi dia itu punya klien, yang kliennya ini mau pakai laporan keuangan tuh untuk minjem di bank. Nah, Mark ini was not able to complete the audit engagement by herself. Ya, ini tadi, ini harusnya she ya. Ya, she. By herself. So, she hired several college students to assist her. The student completed the audit procedures without much guidance, and March issued an unmodified opinion on the client's financial statement. Jadi keadaannya itu adalah si March ini dapat klien yang butuh laporan keuangannya itu diaudit, sehingga audited financial statement si klien ini bisa digunakan misalnya untuk minjam di bank dan butuh gitu ya. Nah, si March ini kan sendiri, dia nggak mampu tuh untuk nyelesain pengauditan ini sendiri. Jadi dia merekrut beberapa mahasiswa ya untuk membantu dia. Nah, tapi memang si mahasiswa-mahasiswa ini tuh nggak punya guidance yang baik gitu, karena memang pengalamannya juga kurang. Akhirnya tanpa kayak ya udahlah ya, go aja gitu, go ahead. Akhirnya si Maria ini memutuskan untuk mengeluarkan unmodified opinion. Unmodified opinion itu opinion yang paling bagus ya teman-teman. Unmodified opinion on the client's financial statement. Nah, ini masuk ke fraud ya, constructive fraud. Kenapa? Karena sebenarnya memang Maria ini not trying to deceive anyone. Dia itu nggak berusaha untuk menipu pihak bank, tidak berusaha juga sebenarnya menipu pihak kliennya dia. Tetapi memang dia salah gitu, karena dia tahu bahwa ketika dia meng-hire college student, dia itu tidak memberikan guidance yang proper gitu. Jadi dia tahu bahwa sebenarnya ada yang salah di sini, tapi dia tetap memberikan opini, meskipun dia tidak berniat untuk menipu siapapun di sini. Ya, gitu ya. Constructive fraud, dia tahu dia ada kesalahan di dalamnya, tetapi dia tetap memberikan opini. Meskipun kesalahan yang dia lakukan itu tidak bermaksud untuk menipu pengguna laporan keuangan atau pihak manapun. Nah, cuman tetap masuk ke constructive fraud, karena dia tahu ada yang salah, dia tahu dalam proses pengauditan itu ada yang kurang proper, tapi dia tetap maju. Nah, itu kan nggak boleh. Sekarang kita masuk ke yang nomor 4. Di sini Jenny is the lead engagement partner on a publicly traded company. The company's CEO recently approached Jenny and informed her that they had identified a material misstatement in prior year's financial statement which had been audited by Jenny's firm and submitted to the SEC. Nah, jadi oke, lanjut dulu ya. The CEO suggested they correct the misstatement by
recording a journal entry in the current year for half of the amount, and the amount of the misstatement, and in the following year for the remaining half. Jenny agreed to this plan to avoid a public announcement of restatement and a potential lawsuit. Since the amount of the journal entries recorded in the current and subsequent years will be considered immaterial to the financial statement. Jadi di sini kondisinya itu si Jenny ini sudah mengaudit perusahaan, ya, sebuah perusahaan publicly traded company. Ternyata CEO perusahaan ini kembali menghubungi Jenny dan bilang bahwa ternyata dalam laporan keuangan itu ada material misstatement nih Jenny. Nah, akhirnya dia minta Jenny itu untuk kayak mengoreksi misstatement yang terjadi. Nah, tapi caranya dia itu tuh salah. Caranya itu harusnya kan dibenerin tuh, dikoreksi. Tapi si perusahaan minta si Jenny ini untuk mengoreksi dengan cara melakukan recording journal entry di tahun ini, kemudian setengah ya, melakukan misalnya misstatement-nya itu bilang ada 10.000. Nah, si perusahaan minta Jenny itu untuk melakukan recording journal 5.000 di tahun ini dan 5.000 nanti di tahun depan, sehingga tidak terlalu kelihatan tuh misstatement-nya, nggak terlalu besar misstatement-nya. Nah, kemudian si Jenny tuh oke, setuju-setuju aja gitu dengan perencanaan yang perusahaan ini mau lakukan. Nah, kemudian kita mau melihat nih, Jenny ini kira-kira seperti apa sih? Gitu. Auditor behavior-nya masuk kemana? Nah, ini masuk ke fraud ya, teman-teman. Kenapa? Karena Jenny ini memang sudah setuju untuk hide information. Nah, berarti kan dia tahu nih siapa yang akan dibohongi. Dia tahu siapa yang akan melihat informasi ini, yaitu pengguna laporan keuangan. Tapi Jenny memang sudah berniat juga untuk menipu gitu. Dia berniat untuk menutupi informasi bekerja sama dengan perusahaan yang dia audit. Nah, ini masuk ke fraud ya. Kalau tadi constructive fraud itu, kalau misalnya dia tahu ada yang salah, tapi dia sebenarnya ya udah nggak niat mau nipu, cuman memang ada yang salah tapi dia biarin. Ini dia udah tahu nih ada yang salah, nggak boleh harusnya begitu, tapi dia tetap lakukan. Dan dia tahu bahwa ya udah, ini tujuannya untuk menipu orang nih, ini tujuannya untuk menipu si pengguna laporan keuangan, dan dia tetap lanjutkan dan dia tetap ngikutin saran dari si perusahaan yang dia audit itu. Nah, ini masuk ke fraud ya, karena dia memang udah menyetujui untuk hide information dari pengguna laporan keuangan. Sekarang kita masuk ke yang nomor terakhir ya, nomor 5 ya. The audit engagement partner, Mark Jones, recently received a subpoena for work paper related to an audit engagement on which his audit firm has been named as a defendant. Mark asked the staff auditor to remove and discard 2 memos from the work paper from the work paper files documenting communication between the engagement partner and the CFO regarding the goodwill and impairment analysis. Jadi di sini jadi di sini dia bilang bahwa si audit engagement partnernya si Mark ini menerima kayak panggilan pengadilan gitulah terkait work paper si klien. Nah, di sini kondisinya itu kayak sedang dalam proses pengadilan. Kemudian posisinya adalah audit firmnya si Mark ini tuh sebagai tergugat. Karena ya pasti kalau kayak gini-gini ada masalah gitu ya. Jadi dia diminta untuk melihat work paper karena kayaknya pasti ada kesalahan lah di dalamnya. Akhirnya dari work paper ini diduga bahwa yang menjadi tergugat adalah si perusahaan audit itu, si Mark Johnson ini. Akhirnya si Mark ini meminta staff auditornya dia untuk remove, ya menghapus 2 memo dari work paper file documenting terkait communication between engagement partner dan juga CFO regarding the goodwill and impairment analysis. Jadi intinya di sini dia udah tahu kan kalau misalnya ada panggilan dari pengadilan
dan dia udah tahu posisinya itu sedang tergugat nih perusahaannya dia. Akhirnya dia minta si staff auditornya dia untuk menghapus 2 file memo terkait engagement dia dengan si klien. Nah, ini masuk kemana? Masuk ke criminal behavior ya teman-teman. Karena di sini kita lihat bahwa si Mac Johnson ini memang berusaha untuk menipu ya, purposely try to deceive the court ya, menipu pengadilan. Kemudian dia juga destroy documentation, menghancurkan documentation yang dibutuhkan sebagai bukti untuk menggugat perusahaannya dia. Jadi di sini masuk ke criminal behavior. Dia udah tahu dia salah, dia sudah berusaha untuk menipu, kemudian dia juga menghilangkan bukti-bukti. Berarti kan dari awal dia udah punya intensi gitu untuk melakukan penipuan, sehingga dia udah tahu juga informasi apa aja yang harus dihapus, sehingga itu bisa menyelamatkan dia dari gugatan pengadilan gitu. Nah, itu untuk auditor behavior. Jadi sebenarnya untuk auditor behavior ini kalian harus ingat yang non-negligence. Non-negligence itu pure lalai. Kemudian ada yang kedua itu tadi apa ya? Nah, yang kedua itu gross negligence karena ceroboh ya, nggak sesuai dengan standar. Kemudian constructive fraud, dia sebenarnya ada penipuan di dalamnya, tapi memang dia tidak berusaha untuk menipu orang lain. Dia tahu ada kesalahan, tapi tidak bermaksud untuk menipu pengguna laporan keuangan. Kalau fraud, dia tahu ada kesalahan dan memang dia berusaha untuk menipu. Kalau criminal behavior, dia memang sudah merencanakan. Kemudian dia sudah tahu gitu, kedepannya apa yang harus dilakukan, kemudian dia menghancurkan segala bukti, jadi itu sudah parah banget ya. Kalau untuk criminal behavior. Jadi udah kelas kakap lah penipunya. Oke, itu aja teman-teman untuk modul 1 hari ini. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oh ya, mau mengingatkan juga jangan lupa untuk kumpul catatannya, teman-teman. Catatan dari pertemuan video hari ini. Oke, thank you.